Shalom. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama untuk beribadah dan berbakti pada pagi hari ini. Saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini dari online, live streaming dari Facebook maupun YouTube. Kiranya kita sama-sama datang kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kita. Ada beberapa hal yang saya umumkan. Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama hadir di ibadah konsel di rumah Pak Erwin tanggal 6 Juli 2023. Nanti Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir mungkin bisa daftar ke Pak Yohanes supaya bisa kita data berapa orang yang bisa mengikutinya. Kiranya kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam suatu komunitas kecil. Di situ kita akan bersama-sama melayani, sama-sama bertumbuh. Bagaimana kita bisa saling sharing firman Tuhan dan maupun pengalaman. Kiranya kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada kita semua untuk bisa hadir di ibadah Rabu jam 6 dan ibadah umur pagi safari jam setengah 6. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Halo. Ada sukacita hari ini? Amin. Kita akan memulai saat ibadah kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita akan satukan hati dan pikiran kita untuk datang dan memuji nama Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita akan muji nama Tuhan. Kita akan bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang telah kita diberikannya untuk kita. Ku bersyukur Bapa. Banyak
Engkau berikan pada kami Tuhan. Banyak hal yang telah Engkau perbuat di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan kami datang, kami mau sujud menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau akan tolong ibadah kami ini dari awal pertengahan ke akhir. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kau akan berkati setiap pribadi yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir di tempat mereka Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ibadah ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh Allah yang baik. Bersyukurlah kepada Tuhan. persembahan. Panggilan memberi diambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan muji nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. di surga, kami bersyukur atas segala berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau membalikan apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat dan pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kita akan membacanya bersama-sama. Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Mari, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edwin. Kita akan memuji nama Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah yang utama dalam kehidupan kita. segala isinya. Kami percaya Tuhan Kau hadir bersama dengan kami. Karena itu ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, memampukan kami untuk mencerna bagian-bagian firman-Mu, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silahkan duduk. Shalom. Nggak kurang seru. Sekarang begini, kalau saya bilang shalom, 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 semuanya juga aja shalom, shalom, shalom gitu ya. Oke? Oke. Shalom, shalom, shalom. Ya biar semangat lah ya. Nah saudara, yang saya kasih di dalam nama Tuhan ini bagian yang tidak mudah saya sampaikan. Jujur aja ini bagian yang paling sulit mungkin ya.
untuk kita, saya sebagai seorang pengkhotbah untuk menyampaikan ini. Nah, saudaraku yang saya kasihi, orang bilang ya, kita ini paling banyak katanya Einstein, Albert Einstein. Ada yang kenal ya? Kenal ya? Gambarnya gondrong, rambutnya acak-acakan gitu ya. Tapi dia seorang penemu yang sangat luar biasa. Kebetulan dia lebih awal menemu, tapi mungkin nanti akan ada penemu baru yang akan menyangkal teorinya atau menyempurnakan teorinya. Nah, saudara yang saya kasih, katanya Albert Einstein itu dengan IQ-nya yang 165 itu baru 10% menggunakan otaknya. Jadi akalnya itu, pikirannya itu baru 10%. Coba kalau digunakan 50%. Wah, sangat-sangat luar biasa ya. Jadi saudara-saudara berapa persen ini? Saya mungkin kalau Albert Einstein aja menggunakan 10%, mungkin saya ada berapa persennya gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak memberikan kuliah tentang berpikir atau tentang keadaan otak yang memang walaupun kita tahu bersama-sama otak kiri otak kanan berbeda. Ada satu kawan punya anak otak kirinya saja yang aktif, otak kanannya nggak aktif, ya tidak bisa berbuat apa-apa karena otak kiri itu berpikir logis, otak kanan itu imajinasi, otak kiri itu berpikir untuk mempertimbangkan, otak kanan itu berpikir untuk memutuskan sesuatu. Itu biasa seperti itu ya. Nah, saudaraku yang saya kasih, saya tidak mengatakan hal ini, tapi ini sekedar untuk kita ketahui betapa luar biasanya Allah menciptakan saudara dan saya. Kita punya otak untuk kita bisa berpikir. Amin. Amin. Setuju ya? Setuju ya? Kita punya otak untuk bisa kita berpikir, untuk kita bisa mempertimbangkan, untuk kita mampu bersikap bijaksana, untuk kita mampu bagaimana mencerna segala hal-hal yang masuk, supaya kita tidak mudah terbawa arus. Perlu juga ya kita untuk mempertimbangkan semuanya. Saudaraku yang saya kasihi, ada orang-orang yang mudah percaya, ada orang-orang yang tidak mudah percaya. Berbeda-beda masing-masing. Tetapi saudaraku yang saya kasih, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya dalam kebersamaan memang Tuhan menjadikan saudara dan saya sebagai makhluk sosial. Siapa yang percaya katakan? Saudara, kita kan sebagai makhluk sosial. Oh iya deh ya, kalau nggak sosial kita bagaimana ya? Di Jepang itu banyak orang-orang ansos. Ansos itu artinya apa? Antisosial. Banyak orang ansos, jadi kerjanya hanya di dalam kamar, nggak bergaul dengan siapa-siapa. Ternyata mereka punya komunitas. Aneh juga ya, ansos punya komunitas. Artinya sebenarnya tidak ada manusia di muka bumi ini yang betul-betul yang antisosial, yang tidak bisa bersosial. Mau tidak mau mereka juga bersosial. Ya kalau ada komunitas berarti ada persatuannya gitu ya. Mereka ada bincang-bincang juga, mereka punya pikiran yang bersama. Nah, jadi saudara yang saya kasih, yang memang pada saat kita makhluk sosial yang kita bersama-sama. Nah, yang menjadi masalah dalam kita bersama adalah bahwa kita memang berbeda. Kita katakan kiri kanan, kita berbeda. Iya, nggak ada yang sama, kalau yang sama repot gitu ya. Iya, LGBT aja nggak ada yang sama kok gitu ya. Sekalipun dia suka sesama jenis dan lain sebagainya, nggak ada yang sama, betul kan? Ya, bagaimana dia suka? Karena memang kita berbeda. Ya, yes. Sorry, saya lagi direkam. Saya biasa jalan. Nah, ini kebiasaan saya begini nih ya. Jadi, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak ada yang sama. Kita bersyukur. Kita ngomong sekarang. Saya bersyukur, kamu bersyukur, kita berbeda. Iya. Kenapa kita harus bersyukur? Coba seandainya saudara lihat jari saudara semua. Lihat, saudara buka jari saudara. Lihat saudara, lihat jari saudara. Ya, saya serius ini, saya serius ya. Lihat udah. Coba saudara bayangkan, seandainya jari saudara itu jempol semuanya. Wah, menakjubkan ya gitu ya, menakjubkan ya. Kan nggak bagus ya, nggak elok juga ya. Jadi kita ini memang berbeda, tetapi kita bersyukur ya. Ada kelingking, ada jari manis, jari tengah. Bersyukur ini. Coba kalau semuanya jempol, waduh, ya, yang paling susah ngupil katanya. Nah, saudaraku yang saya kasih, ini ada masalah terjadi ya. Kalau kita
lihat di dalam perjanjian baru, seluruh perjanjian baru, maka kitab 4 kitab Injil kita itu adalah tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, masuk ke dalam kisah para rasul. Kita lihat bersama-sama ini adalah misi gereja ada di sana. Betul? Kalau saudara baca tentang misi gereja, gereja mulai berkembang ada di kisah para rasul, seluruh dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir. Kata kuncinya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Karena itu pergilah, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan itu isinya itu dari Yerusalem, lalu Yudea, lalu keluar lagi Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Penginjilan yang dilakukan oleh rasul-rasul dan orang-orang Kristen pada mulanya. Nah, itu isi dalam kisah para rasul. Masuk kepada surat-surat. Ya, surat-surat. Nah, ini pengembangan lebih jauh. Ini tentang gereja mula-mula. Ini bukan tentang gereja, tapi tentang bergereja. Bergereja, bagaimana bergereja. Nah, itu ada masalah-masalah dalam bergereja. Kalau saudara baca baik Roma, Korintus, ya, mana lagi? Efesus, Filipi, Kolose, Galatia. Nah, itu semuanya tentang perkembangan gereja semua. Termasuk kitab Filemon yang surat-surat pribadi itu. Timotius itu semua pelayanan tentang gereja-gereja, bagaimana gereja bersekutu bersama-sama dan masalah-masalah gereja ada di sana. Baru kita Wahyu, rencana kedatangan Yesus yang kali kedua. Amin. Nah, saya sudah kuliah. Nah, ya kuliah, ya udah gratis ini kuliah. Dia perjanjian baru sudah. Jadi dari mana? Matius, Markus, Lukas sampai ke Wahyu. Tapi saya nggak asik kuliah saat ini. Saya perlu menyampaikan hal ini sebagai dasar saya menyampaikan ini di kitab Filipi. Paulus menulis surat kitab Filipi jelas, ya, dia tidak dalam keadaan yang senang-senang saja. Ia ada dalam penjara, dalam keadaan susah. Tetapi buah penginjilannya dia tidak ingin sia-sia. Sama seperti seorang pengusaha. Ya, kalau dia punya pengusaha, pengen usahanya bangkrut apa pengen usahanya maju? Di mana ada pengusaha ingin usahanya bangkrut? Nggak ada. Pengen pengusaha pasti usahanya pengen maju. Maka dari itu ada perumpamaan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan apa? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lagu itu bagus. Betul, Yesus pokok kamu. Tapi yang kita lupa adalah bahwa Bapakku adalah pengusahanya. Ayat yang pertama, pasal 15 ayat pertama dikatakan Bapakkulah pengusahanya. Barang siapa, yang diharapkan apa? Supaya setiap orang biasa-biasa saja apa luar biasa? Luar biasa. Buktinya apa? Kalau kamu sudah berbuah, supaya berbuah lebih banyak. Dengan demikian Bapakku dipermuliakan. Barang siapa tidak buah, dipotongnya, dibuangnya. Tapi dibersihkannya dulu. Yang sudah berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Tujuan pengusaha tentu ingin berhasil. Tidak ada yang tidak ingin berhasil. Rasul Paulus juga sama. Buah pelayanannya dia ingin buah pelayanannya juga berhasil, bertumbuh, berkembang secara luar biasa. Amin. Saudara berkumpul bersama ini harus mengerti Tuhan Yesus. Ketika dia mengutus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa ya, muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir. Nah, saudaraku, itu visi Tuhan yang ditanamkan bagi saudara dan saya, bagi gereja di Safari Baptis Fellowship di tempat ini. Amin. Artinya saudaraku, supaya berkesinambungan dan supaya ada orang-orang yang rindu datang kepada Tuhan, upayanya apa? Harus terus menerus saudara dan saya ingat ini, jadikanlah semua bangsa itu murid. Dan itu nggak gampang ternyata. Rasul Paulus juga mendapat hambatan yang sangat luar biasa. Filipi adalah jemaat yang biasa-biasa saja tadinya, tetapi menjadi jemaat yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan suatu pandangan yang sangat luar biasa dalam kitab Filipi, supaya jemaat di sana fokus kepada Kristus Yesus.
Pasal yang pertama, saudara baca seluruh pasal yang pertama, maka saudara akan melihat bahwa Kristus Yesus adalah kemuliaan dalam hidupnya. Dan itu harus menjadi kemuliaan dalam hidup saudara dan saya. Pasal yang kedua yang kita bahas, Kristus adalah teladan kehidupan saudara dan saya. Kalau kita ingin maju dalam kebersamaan, kita harus teladan Yesus. Pasal yang ketiga kita tahu Yesus Kristus adalah tujuan hidup saya. Pasal yang keempat, Yesus Kristus adalah sukacita saudara dan saya. Amin. Ya, Yesus Kristus sukacitaku. Pasal yang kedua kita ulangi. Sekarang kan ini tidak bahas pasal yang kedua. Rasul Paulus tidak ingin gerejanya biasa-biasa saja yang ada di Filipi. Dia ingin gerejanya bertumbuh. Namanya bergereja. Apakah gereja adalah saat isinya satu orang? Kan enggak. Gereja adalah apa? Kumpulan orang-orang yang ditebus Tuhan, Yesus Kristus, saudara dan saya. Itulah gereja. Tetapi gereja juga adalah orang-orang yang rindu datang, orang-orang yang datang. Ada yang belum percaya juga, tetapi mau percaya. Nah, mereka perlu diberitakan kabar baik. Mereka perlu tahu itu semua. Tetapi satu hal, kenapa saudara ada sampai saat ini? Karena ada orang yang menyatakan itu semua. Karena ada yang dimuridkan. Ada yang dimuridkan. Nah, Rasul Paulus mengerti itu. Dan pada waktu ada yang dimuridkan, ada masalah terjadi. Di Filipi ada masalah terjadi. Kalau saudara nanti baca lagi di situ, Rasul Paulus berkata juga agak kasar ya kalau saudara lihat dalam pasal berikutnya. Ada anjing-anjing di situ. Waduh. Katanya kasar karena disebut itu dibandingkan ajaran-ajaran sesat, itu maksudnya. Ada ajaran-ajaran sesat yang menarik mereka supaya mereka keluar dari keyakinan iman mereka. Nah, itu Rasul Paulus sangat ingin membentengi sehingga saudaraku ada kekacauan bisa terjadi di dalam kehidupan berjemaat. Dan kita tahu bersama-sama dalam kepribadian kita, dalam jangankan kita di sini dalam satu rumah aja. Ada pribadi yang berbeda, ada pribadi yang sama-sama keras saja, sering bentrok, akhirnya diem-dieman. Betul apa enggak nih? Ya. Ada yang mudah tersinggung, ada yang mudah baperan gitu. Ada yang lupaan gitu ya. Ada yang gampang ingatnya luar biasa gitu. Nah, saudara yang saya kasih itu aja kita susah. Nyambunginnya susah. Kita masing-masing beda, ada yang suka nolong, ada yang cuek. Kan gitu. Kok dia nggak mau bantu ya? Yang dia yang incut bilang, ya ngapain gue bantu, kan tugas lu. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kita seperti itu, saudaraku yang saya kasih. Akhirnya saudara, gereja punya masalah. Kebersamaan dalam kehidupan berkeluarga, saudara dengan istri dan anak punya masalah. Saudaraku, saya punya kawan sudah sekian lama menikah, baru sekarang baru ketahuan kenapa dia tidak dikonseling pada waktu menikah. Usut punya usut, akhirnya ketahuan masalah utama karena mereka tidak pernah membahas masalah soal keuangan. Datanya sepele, tetapi ujung-ujungnya saudara, ya dalam keadaan jaya, sama-sama jaya, menjadi masalah ketika mereka sedang dalam keadaan susah karena belum ada konseling itu, membahas satu dengan yang lain, bagaimana mengelola keuangan satu dengan yang lain, sampai putus asa. Yang satu bilang, apa gue pikir-pikir lebih baik gue meninggalkan dunia ini selamanya ya, biarin dia gue tinggal itu semua buat keluarga. Gak taunya bukan dia, anggota keluarga yang lain juga punya pikiran yang sama. Jadi saudaraku yang saya kasih itu membuktikan bahwa saudara dan saya, kita semua bisa punya masalah dalam kehidupan kebersamaan. Betul? Karena sumber masalah yang terjadi karena egois kita. Kita lebih condong masing-masing mementingkan diri kita sendiri. Saudaraku yang saya kasih, di dalam bagian firman Tuhan, tolong diperlihatkan bagian firman Tuhan kita di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai 8. Tadi saya sudah katakan garis besar kitab Filipi yang berusahakan kepada Kristus ya. Yesus adalah kemuliaanku, Yesus adalah teladanku. Yesus memberikan satu, Rasul Paulus memberikan telah dirilah Yesus Kristus. Kalau saudara baca 1 sampai dengan 4 dan selanjutnya ayat 9 sampai berikutnya, baru kita ayat 9 sampai dengan 11, kita lihat satu kesatuan yang sangat luar biasa yang sebenarnya menjelaskan bahwa sesungguhnya ada masalah dalam kebersamaan, tapi ada satu harapan dalam kebersamaan, mewujudkan kalau kita mau bertumbuh dengan baik, kalau kita mau bertumbuh dengan baik dalam komunitas kita mau tidak mau kita harus tinggal dalam
komunitas, dalam satu kelompok untuk saling menumbuhkan. Gereja adalah tempat yang terbaik buat kita saling menumbuhkan. Gereja itu kumpulan orang yang percaya. Dalam jumlah besar saudara sharing susah, berapa lama saudara sharing. Tapi kalau dalam jumlah yang kecil, kita bisa saling berbagi kesaksian. Nah, pemuridan yang sekarang ini bukan pemuridan harus belajar baca kitab, melalui bahasa kitab, enggak saudara. Ada firman Tuhan yang disampaikan, yang saya sampaikan ini yuk nanti dibahas di dalam kelompok. Udah dipraktekin belum? Kenapa belum? Kalau udah gimana? Nah, itu juga harus hati-hati. Bagaimana yang terbaik? Yuk kita lihat. Tadi kita lihat ayat, nanti saudara baca ayat 1 sampai 4 ya. Itu nggak boleh, itu jadi satu kesatuan juga. Tetapi ini adalah kita fokus bagaimana kita meneladani Yesus. Firman Allah mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini adalah sesuatu hal yang Rasul Paulus sarankan, ajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Teladanilah Yesus. Itu kira-kira teladanilah Yesus, pola pikirnya, kebijakan-kebijakan yang ia putuskan, pengertian-pengertian kita terhadap Tuhan Yesus Kristus itu harus penting saudara dan saya kita ketahui bersama. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk selanjutnya dikatakan, baru diterangkan di situ bagaimana Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, ini sedikit saya sampaikan, ini pandangan teologi ya, penting saya sampaikan sedikit. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini garis bawahi, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah teladan yang Rasul Paulus ingin sampaikan. Contoh, kalau saudara lihat 1 sampai 4, di situ ada kata kita diminta untuk merendahkan diri. Nah, bagaimana cara merendahkan diri? Hendaklah kita mengutamakan yang satu dengan yang lain lebih daripada diri kita sendiri. Itu merendahkan diri, saudaraku yang saya kasih. Nah, pengertian ayat yang kelima, berpikiran dan berperasaan seperti Kristus, adalah saudara dan saya menyatu dengan Yesus itu bagaimana? Pikiran, apa yang dipikirkan Yesus. Nah, kata pikiran ini tadi saya sudah katakan awalnya ya, bahwa saudara dan saya dikendalikan oleh pikiran kita. Ya, pikiran kita ini mengendalikan. Maka itu pada waktu kita bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, itu artinya kita dengan segenap pikiran kita, akal budi kita, dengan sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Nah, ini yang saya katakan, ini khotbah yang tidak gampang buat saya sampaikan. Karena ada orang mengaku kadang, wah, saya merendahkan diri, jangan-jangan saya lagi sombong. Begitu. Ya. Kapan kita sombong? Kapan kita sombong? Mungkin karena kita merasa, oh saya sudah begitu, saya setia berikan perpuluhan, kamu kenapa nggak setia? Kita mulai membandingkan kita lebih baik daripada yang lain. Betul? Saudara, tanpa kita sadar, saudara merasa menjadi orang yang baik, lebih baik daripada orang-orang yang lain, kita sudah menjadi sombong. Kita merendahkan diri seperti itu, dan kita sudah merasa banyak biasa. Misalnya kita sudah banyak, oh gereja ini ada tuh, kalau bukan saya nggak ada gereja ini. Ya, puji Tuhan. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari, sebenarnya kita ada dalam kesombongan kita. Maka itu saudaraku yang saya kasih, tidak mudah. Kita merendahkan diri tidak mudah. Tetapi kita diminta supaya kita meneladani Yesus yang mau merendahkan diri. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat sulit bagi saya, bagi saudara. Kalau saudara merasakan sulit hari ini, saudaraku, itu wajar saudara. Memang ini sangat sulit. Merendahkan itu bukan perkara yang gampang. Terkadang kita merasa kita punya segala-galanya, sampai kita merasa lebih baik dari orang-orang yang ada,
dan kita sebenarnya sudah jatuh ke dalam dosa kesombongan. Oh, saya sudah kasih perpuluhan. Ingat, Yesus bilang janda yang miskin itu lebih banyak memberi daripada mereka yang memberi di sana. Wah, dengan pengajian dikasih berikan, betul dikasih perpuluhan, tapi janda miskinnya hanya 1 peser. Dia dari jauh-jauh malu karena cuma 1 peser. Tapi itu seluruh hasil dari seluruh hidupnya. Saudaraku, pernah nggak saudara bisa memberikan itu seperti janda miskin ini? Sampai hari ini saya belum sanggup. Tetapi kita harus teladani apa yang baik. Paling tidak saya sudah bisa memberi lebih daripada 1/10. Paling tidak. Apakah ini menjadi sombong? Itu pun menjadi sombong. Kalau saya katakan itu bahwa saya lebih baik dari yang belum memberi. Betul ya? Betul kan? Bisa seperti itu kita? Bisa, saudara. Saya sering terjebak. Makanya saya katakan, saudara, hal yang sulit untuk kita bersama kita adalah kalau kita mampu merendahkan diri. Gak gampang, saudara. Ada banyak teladan-teladan yang saya lihat yang begitu luar biasa. Orang yang humble, orang yang merendahkan diri. Kita perlu meneladani itu semua. Apa yang baik. Rasul Paulus memberikan satu hal yang penting. Saya nggak banyak-banyak. Saya hanya berkata kita bicara saat ini tentang merendahkan diri. Menaruh perasaan seperti Yesus, sesuatu hal keteladanan yang sangat luar biasa. Teladan Yesus yang luar biasa adalah merendahkan dirinya, dan itu sangat tidak mudah. Bagaimana cara Yesus merendahkan diri? Dia adalah Allah. Bukan berarti dia tidak lagi menjadi Allah ketika dia menjadi manusia. Jangan salah ya. Bukan berarti Yesus ketika dia jadi manusia kealahannya ditinggalkan lalu ia menjadi manusia sejati. Bukan, dia tetap Allah. Amin. Ya, kita katakan Yesus adalah Allah sejati. Tetapi dia merelakan dirinya menjadi manusia sejati. Yesus manusia sejati. Ayo. Yesus manusia sejati. Jadi bukan Yesus 100% atau manusia 100%, bukan, dia sejati. Kalau persentase nanti bingung lagi. Bukan, Yesus bukan 50% manusia, 50% Allah. Dulu ada pandangan seperti itu. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama itu yang salah. Bahkan ada yang berkata Yesus dulu Allah 100%, ketika dia jadi manusia dia manusia 100%. Itu salah. Jadi Yesus betul-betul Allah sejati dan manusia sejati. Sempurna sesempurnanya. Jangan dipresentasi ya, jangan kita bilang 100% Allah, 100% manusia. Jangan kita buat presentasi seperti itu. Dan menarik, dia merelakan diri. Nah, dalam kitab kebersamaan, saudara bekerja, sini ada bidang masing-masing. Betul ya? Ini kebanyakan dari kita karyawan yang bekerja, yang kerja di luar juga begitu, ada bidangnya masing-masing. Ya, misalnya saja kalau paramedis, kan ada dokter umum, dokter spesialis juga banyak macamnya lagi. Perawat, ada perawat yang biasa, ada perawat kebidanan, beda lagi. Dan banyak macam. Tetapi semuanya harus bisa bagaimana bersatu, bersinergi. Bagaimana kita mampu bersinergi kalau nggak ada yang mengikat, jadi katalis itu semua. Betul ya. Nah, bagaimana saudara berespon satu dengan yang lain? Yang paling mampu merespon orang lain. Kita tidak mungkin bisa mengubah orang, kecuali kita yang bisa mengubah bagaimana kita bisa mengerti keadaan orang lain. Amin. Setuju ya? Ya, nggak mau, kita nggak bisa membawa orang lain. Selain orang itu berubah sendiri lah gitu ya, mengerti maksud kita, nggak apa-apa. Tapi jangan saudara harapkan orang berubah. Paling tidak dia punya respon aja sudah haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih. Tapi ada satu resep yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Coba kita lihat ayat 1 sampai dengan 4 ya, saya akan bacakan.
Jadi karena Kristus ada nasihat, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kata kuncinya adalah rendah hati. Bagaimana saudara merendahkan diri? Itu suatu perkara yang memang tidak mudah, tetapi menjadi kunci dalam kita kebersamaan, dalam kita mau bertumbuh bersama, adalah kita mau merendahkan diri kita. Itu kunci. Tidak mudah. Apa sih rendah hati itu? Rendah hati kalau dalam ayat firman Tuhan di sini makna menjadikan orang lain untung. Ya, kalau orang Korea selalu berkata rendah hati itu mensukseskan orang lain. Ya, kalau kita melayani orang, mensukseskan orang lain itu satu kebahagiaan. Nah, Yesus lakukan itu, mensukseskan supaya saudara boleh menjadi hidup benar, hidup kudus, hidup penuh dengan anugerah Tuhan, penuh kasih, yang tidak bisa mengampuni mulai bisa mengampuni. Betul? Yang menganggap paling sempurna, bisa melihat kekurangan orang lain, tidak ngejek tetapi bisa menolong. Itu sesuatu hal yang memang harus dilakukan. Apakah kita semua ini kita bisa menguntungkan orang lain? Kalau belum, sesungguhnya hati-hati, apakah kita jangan-jangan kita masih ada dalam dosa kesombongan kita. Ingat, malaikat yang tertinggi yang Tuhan jadikan itu jatuh dibuang, dan dia menjadi kumpulan penyesat, yaitu setan, dari malaikat yang tinggi karena kesombongan. Tidak luput saudara dan saya, kita bisa jatuh dalam kesombongan. Setiap saat, setiap waktu, dia akan mencuri yang sebenarnya yang terbaik dalam hidup saudara. Allah meminta saudara dan saya, kita mau merendahkan diri dan kita berjuang supaya orang lain bisa lebih sukses dari kita. Amin. Kemarin saya ikut persekutuan hamba Tuhan di Lampung, ya, pendeta Korea, yang betul kemarin khotbah juga di Apiari. Dia menyampaikan satu yang sederhana. Pada awal pelayanan dia masih muda, 26 tahun, malah sidang. Tiba-tiba ada seorang nenek yang usianya 80 tahun datang kepadanya. Lalu tiba-tiba dia menghormat sekali, tunduk sekali, bahkan berlutut kepada Pak Pendeta ini. Dia sampai heran luar biasa. Ibu jangan seperti ini tidak sopan. Tidak, memang saya usia lebih tua, saya lebih banyak pengalaman. Saya bergereja pun mungkin lebih tua dari kamu, sebelum lahir pun saya sudah ikut Tuhan. Tapi kamu adalah pendetaku yang aku hormati. Pendeta ini tidak pernah lupa pengalaman itu seumur hidupnya. Dia berkata, guruku yang terbaik untuk merendahkan diri adalah seorang nenek 80 tahun yang datang kepadaku. Dia berlutut, dia menghargai aku, dia menghormati aku. Luar biasa. Saudaraku yang saya kasih, siapa kita? Gitulah dia belajar secara luar biasa. Sampai hari ini dia terus berkesan. Ketika ia ada dalam dosa kesombongan, dia ingat ibu ini. Dia minta ampun kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar merendahkan diri. Harus menjadi habit buat kita, menjadi kebiasaan buat kita dalam kehidupan kebersamaan. Betapa pentingnya nilai kerendahan hati kita. Bagaimana kita mampu merendahkan diri satu dengan yang lain, dan itu akan membuat saudara dan saya harmonis. Jadi saudara, itu kata yang diminta juga adalah pengertian merendahkan diri, berjuang supaya kita mampu harmonis. Saudaraku yang saya kasih,
Kami sekeluarga ini pandai bernyanyi, saudara. Iya, pandai bernyanyi. Kalau kita nyanyi sama-sama, wah luar biasa kebanyakan. Kami tidak tampil saja, karena kami selalu tampil. Kalau yang lain bersuara luar biasa, kami lebih luar biasa. Karena lebihnya, saudara. Ya, karena lebihnya, saking lebihnya, saya tidak hanya pecah suara, saudara. Pecah suara itu biasa. Tapi kami adalah pemecah suara, saudara. Artinya kalau saudara-saudara seragam, kami muncul sendirian gitu. Ya artinya kami nggak bisa apa-apa, saudara. Kami sangat-sangat tidak bisa bernyanyi. Nah, terkadang dalam kehidupan kita bisa seperti itu. Jadi saudaraku yang saya kasihi, kalau seperti itu tidak harmonis ya. Ini ada keyboard, ada bass, ada drum, tapi kelihatan harmonis karena mereka mengerti cara memainkannya masing-masing, kapan masuknya, sehingga timbullah satu harmoni. Betul? Ada yang nyanyi suara 1, 2, 3, 4, 5 bisa, ya bisa sampai dengan 5, bisa 6. Kalau teman saya karang lagu ya bisa sampai 6 suara, tingkat suara itu dia bisa buat. Tapi saudaraku yang saya kasih, memang adanya dan sepertinya berbeda-beda satu sama lain, tetapi ketika dinyanyikan sangat harmonis. Wah, ada banyak kuartet yang suaranya berbeda-beda tanpa alat musik, mereka sudah bisa bernyanyi dan kita mendengar suaranya, aduh sangat harmonis sekali. Nah itu, kita tidak harus sama, kita memang berbeda, tetapi kita menjadi satu harmoni yang sangat luar biasa. Itu tercipta karena ada yang ngalah, ada yang ketika sama-sama nadanya kita bisa sama-sama unison, tapi ada kata yang turun ada yang naik, dan semua menyebabkan satu dengan yang lain menjadi harmoni yang baik. Itu harmoni. Bagaimana bisa terjadi? Yang merendahkan diri. Kuncinya merendahkan diri. Kalau saudara yang harmoni, yang merendahkan diri. Kalau saudara yang mensukseskan orang lain, ya kita harus mampu merendahkan diri. Satu ketika kita ini bilang ada seorang pendeta yang gerejanya ribuan, sekali ibadah ribuan, besar sekali gerejanya, pendeta besar. Ternyata pendeta gereja juga yang ribuan itu banyak masalah di dalam gereja, banyak masalah. Mungkin ada orang yang merasa lebih baik, ada orang yang merasa banyak memberi, lalu merasa yang lain tidak memberi, lalu kita mulai saling menghakimi. Lalu yang satu melayani lebih melayani, yang melayani merasa, kok kamu nggak melayani sih? Gimana kamu sudah jadi anggota gereja lama nggak melayani gitu ya? Kita sudah mulai menghakimi satu sama lain. Wah, udah terjadi masalah dan dibuat kesalahan. Wah, masalah luar biasa. Saudaraku yang saya kasih, akhirnya pendeta ini pada waktu acara hari Minggu tiba saat dia telepon mimbar menyampaikan untuk berbaur. Dia naik ke mimbar, dia tidak berdiri di sini, dia berdiri di pojok belakang, dia berduduk, lalu dia bilang, semua ini karena saya. Dia sambil mengukur dadanya, dan dia berkata satu kata yang terdengar, dia berkata, semua ini karena saya. Dan dia berkata, semua ini karena saya. Dia terus berkata, semua ini karena saya. Dan dia berkata, semua ini karena saya. Semua ini karena saya. Dan dia terus katakan, semua ini. Tidak bersatunya gereja, cekcoknya satu dengan yang lain, keluarga tidak harmonis, suami istri saling menyalahkan, anak orang tua, kakak dan adik di dalam gereja, ketua A, ketua B, pengurus A, pengurus B, kita dalam bekerja satu dengan yang lain, antar karyawan satu dengan yang lain, atasan dengan bawahan, bisa terjadi dalam hidup. Pendeta ini tidak menyampaikan satu kata pun. Dia hanya berkata, dia menyampaikan ayat firman satu kata pun. Dia hanya berkata, semua ini karena saya. Semua ini karena saya. Semua ini karena saya. Semua ini karena saya. Semua ini karena saya.
Semua ini karena saya. Semua ini karena saya. Nangis mencucurkan air mata. Dia semua ini karena saya. Semua ini karena saya. Dia tidak 10 menit. Dia tidak 20 menit. Dia tidak 1 jam. Dia berjam-jam duduk bertelut di sana. Dan akhirnya para pemimpin gereja datang. Dia mendengar. Karena merasa kaget, merasa heran, kenapa Pak Pendetanya ini. Tapi mereka tidak berkata-kata, tidak bisa menghibur, tidak bisa mengangkat Pak Pendeta. Dan mereka akhirnya bertelut bersama-sama pendeta. Dan mereka semua bilang, semua ini karena saya. Semua ini karena saya. Dia merasa bertanggung jawab untuk semuanya. Dia tidak menyalahkan siapa saja. Dia tidak menyalahkan siapa saja. Dia tidak merasa lebih baik daripada semua yang sedang bermasalah di dalam gereja itu. Tapi dia mengakui sebagai seorang gembala, seharusnya mereka diajarkan apa yang terbaik. Dan dia mengakui semua ini karena saya. Mari kita baca berdiri. Saudara, biarkan alunan musik sejenak kita renungkan. Saudara mendengar dalam hidup saudara sejenak. Ambil waktu 1 menit. Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara dan saya? Dia Allah sejati, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba manusia, menjadi manusia sejati, bahkan menjadi hamba yang taat mati di atas kayu salib. Agar saudara dan saya selamat, agar saudara dan saya disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Dia tidak membiarkan saudara hidup dalam kepayahan. Dia ingin saudara hidup dalam sungguh-sungguh hidup yang berhasil dalam hidupnya. Saudara sungguh sangat diuntungkan dengan merendahkan dirinya. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Sudahkah kita juga meneladani Dia? Pak Pendeta itu tadi, dia menyadari dia tidak perlu menyalahkan orang lain. Dia tidak perlu menyalahkan anggota gereja yang sedang bermasalah. Tapi satu perkara, sebagai gembala sidang, dia punya tanggung jawab yang besar ketika ada salah paham di antara mereka. Dan dia berkata, semua ini karena saya. Orang yang merendahkan diri, orang yang rendah hati, dia akan senantiasa belajar mencontoh Yesus. Yesus mati bukan karena gara-gara dia, saudara, hidup dalam dosa, tetapi sebaliknya dia ingin membebaskan saudara. Merendahkan diri, kerendahan hati, yang membebaskan masalah demi masalah dalam kehidupan, kebersamaan. Mungkin saudara sedang mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan saudara, entah di tempat kerja, entah di keluarga, entah di dalam gereja. Mari kita pertimbangkan. Sudahkah kita siap mau bertumbuh dalam kebersamaan kita? Satu kata kunci, ladailah Yesus yang rela merendahkan dirinya. Allah yang sejati rela merendahkan dirinya menjadi manusia sejati, dapat menjadi hamba yang taat mati di atas kayu salib supaya saudara selamat. Maka kita juga sama seperti itu. Kita boleh berbeda, kita tidak sama. Tapi apakah kita mau menciptakan keharmonisan? Maka kita mau memberi keuntungan bagi setiap orang. Apakah kita mau membuat orang sukses dengan cara kita merendahkan diri? Aku mau seperti Yesus.
saya sampaikan ini sangat tidak mudah saya sampaikan. Karena saya harus berjuang seumur hidup saya untuk saya mampu merendahkan diri seperti Yesus. Karena ini adalah kunci kebersamaan ini. Untuk bertumbuh, berkembang seperti harapan Tuhan, berbuah lebat. Bapa, inilah kami. Engkau tahu siapa kami. Ampuni kami Tuhan, yang sering kami sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tinggi hati, jauh daripada harapan. Namun kami percaya dengan kuasa-Mu Engkau menolong kami, terus-menerus membentuk kami menjadi pribadi yang rendah hati. Kami siap mengutamakan kepentingan orang lain lebih utama dari kepentingan kami. Kami siap memberikan keuntungan bagi orang lain, oleh karena kami siap merendahkan diri, supaya setiap orang sukses dalam hidupnya. Tuntun kami Tuhan, supaya kami mampu merendahkan diri. Demikianlah kami membangun keharmonisan dalam kehidupan kebersamaan kami. Jauhkan kami untuk menghakimi, menyalahkan orang lain, tapi biarlah kami mampu menerima setiap pribadi sama seperti Kristus menerima kami sebagaimana kami ada. Dapatkan Engkau rela mati untuk menebus dosa kami, datang ke dunia menjadi manusia, taat sampai mati di atas kayu salib, tempat yang paling hina, agar kami didamaikan kembali dengan Allah. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang membawa damai bagi sesama kami, dengan kemampuan dari Tuhan, memampukan kami rendah hati. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi teladan hidup kami, kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pendeta Edwin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan pendeta dan keluarga dalam pelayanan di GBC dimanapun Tuhan tempatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kembali semua untuk bangkit berdiri. Kita doa tutup dan doa berkat. Bapa, kami bersyukur atas segala berkat dan kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan bagaimana kami memiliki sikap, yaitu rendah hati ya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kami Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti Engkau Tuhan. Semakin hari semakin bisa serupa dan sekamar dengan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita semua, arahkan kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada kita, Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati engkau dalam segala usaha dan pekerjaan, diberkati dalam keluarga, anak, cucu, dan masa pendidikan anak-anak. Kiranya pulanglah dengan kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Kristus Yesus yang turun dari surga. Haleluya. Amin.